Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian. Kembali dengan channel Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ini ya, kembali akan menghibur kalian dengan fun readingnya. Semoga berkenan ya. Di kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul, apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya ya. Oke, sebelum Gondes mulai, bagaimana kabar kalian sahabat aku semua? Semoga kabar baik selalu ya menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, judul ini, apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Ini adalah judul permintaan dari seseorang yang tinggal di Taiwan sono ya. Ini judulnya sudah Gondes sampaikan di sini ya. Semoga berkenan dan tidak diubah sama sekali. Oke, jadi pure. Oke, silakan dipilih ya. Sudah disiapkan 3 pilihan di sini, file 1, file 2, file 3. Silakan dipilih anak-anak bebek di sini ya. Oke, bagaimana caranya? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan orang yang sahabat inginkan dan ingin pertanyakan di sini ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberikan kebaikan-kebaikan dalam prediksian yang kalian pilih dan seperti harapan kalian. Oke ya, silakan dipilih. Pilih 1, 2, atau 3 atau semuanya. Silakan. 5 detik saja. Oke, masih di channel Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya. Kita mulai untuk file yang pertama, diwakili oleh bebek atau itik warna biru. Nggak ada mulutnya. Mulutnya hilang. Oke ya, kita mulai tebar kartunya, baru nanti kita ulik ya. Oke. Apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Kita mulai dari bottom of the deck-nya, ada 8 keriting ya. Kemudian ada begini 6, 3. Kemudian kita tebar kartunya. Untuk mewakili yang di atas adalah nanti energi kamu atau energi dia ya, bisa kebolak-balik misalnya ini ya. Mewakili perasaan si dia ya. Ada the tower. The tower, kebalik. Sebentar aku nyalain lampunya. Dah. Ada the tower. Kemudian ada the hermit. Ada Queen of Pentacle. Ada Six of Wands ya. Untuk klarifikasinya sekarang, ada X of Cup, ada the Bull, ada X of Wands, dan ada Three of Cup. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari bottom deck-nya ya. Ada 8 keritings ya. 8 keritings. Di sini diartikan sebagai oposisi yang bahaya. Oposisi yang bahaya. Bisa juga ceroboh ya, bisa juga suatu kesulitan dalam hubungan ya, baik itu bisnis maupun pribadi ya. Juga adanya suatu kecemburuan ya. Pribadi dari bottom of the deck ini ya adalah intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Kalian berdealing dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Dan elemen air, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke ya, untuk bottom of the deck-nya. Sekarang kita lihat untuk clue-nya. 6
3 diartikan sebagai bagaimana ya? Kamu akan melakukan perjalanan ya, atau sebuah perjalanan yang akan mempengaruhi kehidupan kamu nantinya ya. Atau bisa juga liburan yang mau membahagiakan. Oke. Ada kecemburuan, ada membahagiakan. Oke, di sini ada the tower. Apa sih? Belum awalnya perasaan dia udah menunjukkan suatu the tower atau suatu kehancuran ya, suatu kehancuran. Di sini ada the tower ya, kayaknya alam udah mulai mengingatkan kalian untuk hubungan ini, terutama si dia ya. Hubungan kalian ini kenapa emosinya meledak-ledak di sini, sehingga lepas kontrol dan alam pun memberi peringatan ya, sampai pemilik alam semesta pun ikut mendengarkan ya, kayak semacam lepas kontrol ya. Ini diartikan juga sebagai perubahan yang tidak diinginkan ya, atau kehancuran, atau bisa juga di sini ada kesempatan untuk perbaikan hubungan atau perbaikan, ada harapannya gitu untuk perbaikan ya. Ada apa sih kalian ini? Sebentar. Di sini ada the hermit. The hermit. Diartikan apa itu the hermit sih? Di sini the hermit itu bisa diartikan sebagai apa ya? Suatu kebijaksanaan atau perjalanan hidup kalian ya, atau isolasi, atau menenangkan diri ya, menenangkan diri ya, atau mencari suatu penenangan diri ya, berdoa menuju kepada Yang Maha Kuasa, kayak semacam pertapa gitu loh ya kan. Jadi saat ini yang dia rasakan atau perasaan dia ke kamu nih ya, ada suatu Queen of Pentacle, kesepian dan ada juga keberhasilan di sini. Klarifikasinya mencari cinta baru ya, mengawali suatu rencana untuk pilihan lain. Di sini ada pilihan lain ya. Jadi begini, karena mungkin kalian cemburu yang tiada kontrol gitu, atau saling marah atau emosi atau apalah itu yang dibuat kalian itu menjadi seperti kayak lepas kontrol dan meledak-ledak yang tiada yang dahsyat sekali gitu ya. Kemudian kalian menyadari kalau hal ini memang kesalahannya, suatu perjalanan hidup di mungkin di sini ya. Ada the hermit. Kalian harus menenangkan diri, terutama si dia ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Ini bisa energi kamu. Ini klarifikasi saja. Ya. Ada suatu kemenangan di sini. Mungkin kamu atau dia mencari suatu cinta baru ya. Di sini ada kemenangan, ada cinta pilihan lain, cinta segitiga. Nah, istilahnya cinta segitiga. Ya, kalau ditanya apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya, ya ini ada rencana. Si dia ingin melepaskan dari kamu setelah kehancuran, karena harapan untuk bersama lagi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena di sini memang suatu udah kehancuran besar gitu, dia emosi yang udah nggak terkontrol, cemburu yang tidak terkontrol, emosinya udah berantakan, sampai alam pun memberi peringatan. Kamu harus menenangkan dirimu dalam keadaan sepi ya, agar mendapatkan suatu kemenangan. Karena di sini dipicu karena adanya pencarian cinta baru, entah kamu entah dia ini. Ada yang mencari cinta baru di sini. Ini lagi dimulai loh pencarian cinta baru. Bahkan malah lagi direncanakan untuk mencari cinta baru, tapi sudah keendus gitu loh. Sudah keendus, udah kecium kalau si dia atau kamu ada kayak ada gelagat mau cari orang ketiga, kayak apa ya,
selingkuh. Kasar selingkuh itu ya. Ya pokoknya mencari orang ketiga gitu. Makanya terjadi emosi. Emosinya meledak di sini. Ini bisa vice versa. Bisa kamu, bisa dia. Ini siapa yang marah-marah, yang memicu ini dan sudah mengetahui gelagat untuk mencari orang ketiga ini siapa, yang akan meninggalkan hubungan ini siapa. Di antara kalian tuh udah yang mengetahui gitu loh. Ini kan bisa vice versa. Masalahnya di sini kan sifatnya kan general ya, general reading. Jadi bisa vice versa, bisa tertukar. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Siapa yang memulai? Siapa yang melihat duluan? Siapa yang melakukan pencarian orang ketiga? Di sini ada yang meninggalkan hubungan ini loh. Makanya terjadi emosi yang meledak. Di awalnya sudah emosi karena sudah menaruh kecurigaan dan memang terjadi pencarian orang ketiga. Kamu butuh menenangkan diri. Kalau kamu yang mengalami, kalau dia yang dia lagi menenangkan diri sekarang. Kenapa harus seperti ini sih? File 1. Sepertinya kalau masalah untuk berhubungan itu ada kalanya memang tidak semulus yang kita bayangkan ya, harus mulus, harus cinta terus, harus sayang terus. Ada kayak semacam gelombang itu loh. Gelombang ya memang ada arus ya. Kadang-kadang hubungan itu seperti ombak di laut itu loh, yang kena angin, kesapu, sebentar lagi menyapu kanan kiri pasir yang itu kan apa ya namanya namanya dinamika hidup gitu ya. Terus kalau misalkan ini benar kejadian, ya mbok ya kalau disarankan atau diperingatkan atau ditanya tuh nggak usah pakai emosi. Jadi kalian nggak usah main emosi. Yang tanya juga nggak usah pakai emosi, yang ditanya juga nggak usah emosi. Kita rembuk sama-sama. Kok aku sepertinya melihat kamu seperti ini, ada rencana untuk meninggalkan hubungan ini. Kenapa? Apa ada yang kurang? Kalau ada yang kurang ya sampaikan apa, biar dibenerin atau diperbaikin kekurangan itu. Terus yang misalkan kamu atau dia, kalau merasa disapa atau ditegur kayak gitu ya, namanya pasangan ya jangan marah ya kan. Kamu kurang ini kok marah. Ya perbaiki apa ya toh kok kayak gini gitu loh. Jadinya nggak terjadi seperti ini. Kehancuran hanya karena seseorang yang ingin meninggalkan hubungan ini. Hubungan ini hancur hanya karena ada seseorang, salah satu di antara kalian itu mencari cinta lain. Ya kan? Terus apa gunanya hubungan itu kalau udah hancur seperti ini? Merasa suatu kemenangan gitu ya, sudah mendapatkan yang lain. Ini rencana loh. Karena mungkin kalian LDRan dan merasa kesepian di sini. Makanya kamu punya rencana mencari seseorang yang selain kamu itu, atau dia mencari seseorang selain kamu, atau kamu mencari yang lain selain dia gitu. Ini bisa vice versa. Pokoknya bisa kejadian, bisa kebolak-balik. Kamu atau dia yang ngelakuin. Mungkin ini kebanyakan LDRan, sebagian dari kalian LDRan. Ya kalau namanya sudah menjalin hubungan itu ya, ada loh feelingnya. Feeling pasangan di sana tuh ngelakuin apa tuh ada. Dan itu tidak nyaman banget di dalam hati itu. Kalau misalkan gondes gitu ya. Suami gondes itu ada apa gitu. Beda mungkin ya kalau udah suami istri atau pacaran itu beda mungkin ya. Tapi kalau udah ada namanya ikatan cinta itu lembut sekali seperti benang biru ya, bukan benang merah. Ini sambil benang biru aja, benang biru yang halus banget. Ya, kayak udah satu rasa gitu loh. Kalau seperti ini ya misalkan gondes aja yang ngerasain juga gondes akan tanya, kamu memang kenapa kok sampai mencari sepertinya aku ngelihat gelagat kamu itu kan sekarang akhir-akhir ini berubah, apa kamu ada keinginan mencari yang lain atau kamu punya pacar yang lain? Ya nggak usah marah ditegur kayak gitu seharusnya, tapi yang negur juga jangan sambil marah, jangan overthinking banget tuh. Kamu ini jangan, cukup ditanya pelan-pelan, ditanya halus-halus. Sepertinya tuh ngomongin ke situ arahnya, tapi bahasanya tuh
lebih arif gitu. Jadi dia juga menjelaskan apa sih kekurangan kamu sehingga dia cari yang lain gitu. Ya, paham nggak? Paham nggak sih aku ngomong kayak gini, Mendes ngomong kayak gini, jangan-jangan nggak paham. Udahlah nanti cat Mendes aja kalau nggak paham. Maksudnya apa sih Mendes gitu, oke? Sekarang aku itu ya ambil apa namanya blackboard code. Aku kocok di sini ya. Aku ngambil 4 untuk saran kamu yang nonton video ini. 1, aduh ada yang jatuh keluar nih. 2, 3. Oke, 4 sudah ya, cukup ya, 4 ya. Kita buka ya. Senyum sayang, jangan cemberut. Cintailah dia atas nama Allah. Apa kamu yang mencari yang lain sih? Kamu berusaha mencari cinta yang lain ya? Kayak ini pesan buat kamu loh. Cintailah dia atas nama Allah. Hiasi hubungan cintamu dengan doa yang terbaik. Oke, pesan buat kamu ini ya. Baik yang nonton, baik maskulin maupun feminim ya. Sahabat Gondes Mendes tersayang. Hidupmu diliputin kebahagiaan. Sejatinya tuh kalian ini mungkin bahagia, cuman karena ada salah paham atau mungkin ada gejala-gejala yang tidak beres, terus terjadi salah paham ya, terus awalnya tuh bahagia. Kenapa nggak kalian pupuk aja? Percaya, kalau enggak ya kalian harus saling percaya dong. Jangan masalah cuman curiga cara penyampaiannya yang nggak bagus ya akhirnya terjadi itu kayak gitu nih, kayak The Tower, emosi yang meledak karena cara penyampaiannya yang nggak bagus. Atau sebetulnya gini ya sayang ya, pasangan kita kalau sampai mencari orang ketiga, kita jangan nuduh dia yang salah, tapi coba koreksi diri kita, dimulai dari situ seperti yang Gondes lakukan. Tapi alhamdulillah sih pasangan Gondes tidak pernah namanya mencari orang ketiga, insya Allah, amin ya. Kenapa dia sampai bisa cari orang ketiga? Mungkin kita yang kurang care, mungkin kita yang kurang mengerti dia, atau memang sifatnya dia seperti itu. Nah, caranya kita dekatin aja dia, kita tunjukkan bahwa kita ini nggak main-main ya. Caranya kita menyayangi dia, ngelebihin yang dia inginkan. Misalkan dia ingin 9, kamu kasih 10 gitu loh. Bukan berarti kita nyoh itu nih gitu, enggak. Ya perhatiannya yang biasanya cuman tanya udah makan belum, ya paling tidak telepon, yang biasanya chat, telepon. Itu sebelum kejadian ini seharusnya udah kalian lakukan. Tapi kalau udah seperti ini ya mudah-mudahan aja Mendes berdoa bisa diperbaiki. Oke. Selesaikan masalah kalian baik-baik. Cintailah dia atas nama Allah. Jangan mencintai hanya karena ada apanya, tapi cintailah dia karena Allah ya. Oke? Paham nggak? Paham Des. Oke, terima kasih. Oh iya, ada yang bertanya, apa sih kok namanya kok Gondes Mendes? Mendes aja kan udah ketahuan namanya Mendes. Gondes itu adalah arti dari Mendes itu kan orang dari desa. Nah, kalau diambil Gondes berarti Gondes itu artinya Gondes itu golongan desa. Nah, Mendes itu orang dari desa. Jadi lihat aja cara ngomong Mendes kan kayak orang kampung, memang orang kampung, orang desa. Jadi yaitu Mendes, ambil Gondes Mendes. Mendes itu panggilan aku kecil. Kalau Gondes itu memang Gondes dari desa. Jadi Gondes itu termasuk golongan desa gitu ya. Oke, paham ya? Ada yang mempertanyakan kemarin. Gondes Mendes itu artinya apa sih, Des? Gondes itu artinya golongan desa. Kalau Mendes itu artinya agak centil dikit gitu. Waktu muda, sekarang udah nggak muda, udah punya suami tuh nggak boleh centil-centil, nggak boleh genit-genit, nanti nggak mengundang syahwat. Undang syahwat. Aduh Gusti. Oke, aku shuffle ya. Saran untuk kalian.
seandainya kalian bisa bersatu kembali. Mudah-mudahan ya, Mendes berdoa kalau memang ini kalian yang alamin, semoga bisa menjadi satu kembali, mendapat ridhonya, dan malah nanti setelah menonton video Mendes kalian berubah sikap. Kalau kalian yang memang dimaksud adalah kalian ya, dia yang selingkuh, kamu yang ini ya, persatukan kembali gitu kan. Semoga kita saling doa saja. Nah, ini saran buat kamu. Nanti kalau udah kembali ya kamu harus lebih care sama dia. Mungkin ada yang kurang di kamu, jadi dia cari yang lain. Gimana kurang gimana tuh Des ya, laki-laki tuh punya target sendiri kok. Cewek yang mau dijadiin pasangan kamu tuh yang seperti apa. Jangan mencebelekkan laki-laki atau maskulin ya. Dia itu punya kriteria yang kita kadang-kadang nggak tahu. Kita itu nggak tahu. Menurut kita udah sempurna, tapi kenyataannya menurut dia belum. Mungkin ada yang kita harus perbaiki gitu agar dia nggak cari yang lain. Atau gini nih, kamu yang cari yang lain ya. Kenapa kamu harus cari yang lain? Dia nggak ini Des, nggak pernah SMS ya. Namanya cowok tuh punya cara mencintai pasangannya tuh masing-masing. Belum tentu dia salah nyari orang lain, belum tentu kan. Kamu aja yang overthinking. Kayak Mendes ini pengalaman banget ya, nggak pengalaman cuma paham aja. Mendes menikah udah lama tapi masih aja kekal abadi dan baik-baik saja. Oke, aku ambil satu aja ya. Ini susah nih, berat. Oke, aku buka ya. Pesan alam untuk file nomor 1. Kosong. Tuh berarti pesan itu aja udah cukup. Ini ya kamu deh kayaknya yang cari orang ketiga. Ya. Kayaknya nggak ada pesan lagi. Oh, ada satu lagi. Jodoh. Tuh kalian tuh jodoh. Tapi memang kadang-kadang seperti ini, rutenya tuh seperti ini. Ada yang ditinggal selingkuh dulu tapi nanti balikan. Ada yang berantem brong jeda, nanti ketemu langsung menikah. Ada juga sih. Semoga kalian termasuk orang-orang yang seperti ini ya. Ya, masuk rute yang seperti ini. Jadi cepat selesaikan masalah. Jangan ditunda-tunda karena akan menimbulkan masalah baru ya. Kalau ini memang punya kamu, resonate dengan kamu, cepat selesaikan masalah. Bicara dengan baik-baik, dengan arif ya. Walaupun kita saling cinta tapi kita tetap saling menghormati, saling menjaga privasi satu sama lain. Oke? Jangan nggak sabaran, jangan overthinking ya. Oke ya. Oke, file nomor 1 terima kasih ya. Yang pilih file nomor 1 jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya ya. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi Gondes Mendes tentang hati dan jiwa ya. Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini syarat dengan saran dan solusi. Ini pengembangan dari channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan yang terbaik buat kalian ya. Oke, sahabat aku, sahabat Gondes Mendes Tarot, ada kata-kata salah adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini resonate berarti milik kalian ya. Kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai fun reading atau ambil sebagai pengetahuan saja ya. Oke. God bless you. Bye. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Akankah kalian masih standby? Oke, terima kasih ya. Senyum dong, file nomor 2. Oke, kita mulai ya. Apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Siapa yang bertanya seperti ini? Kalian ya. Kepo aja kan? Bukan curiga kan? Iya Des, kepo aja. Alhamdulillah kalau kepo aja. Kalau curiga tidak boleh. Curiga itu hasilnya buruk. Nanti energi kalian terkirim ke sono. Curiga itu adalah energi negatif. Nah, kalau kalian pelihara energi negatif di hati kalian atau di pikiran kalian, akan benar-benar nembus ke dia dan benar-benar terjadi. Bagaimana? Mau kayak gitu? Enggak kan? Ya udah. Sekarang kita ulik ya. Boleh kepo aja, boleh.
Wek. Halo, file nomor 2, apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya. Masih bersama di Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. I love you. Boleh yang ngocol sedikit. Itulah Kondes Mendes. Di Mendes pun seperti itu, enggak pernah berubah aku tuh. Aku tuh orangnya susah berubah. Kalau punya satu ya satu, kalau milih satu ya satu, kalau mau ya harus. Oke, hampir 1 menit ngobrol. Kita tebar kartunya baru kita ulik ya. Senyum dong, Mendes kangen sama kalian nih. Ada 8 scope atau X of Speed. Ada 6 kosong. Kita tebar kartunya ya, mewakili perasaan dia nih yang di atas. Next of Cup. Oke. Wow, ada 4 of Wands. Apa nih maksudnya ya? Nanti kita ulik. Ada The Hierophant. Ada Queen of Swords. Oke. Lah, kok ada ini tuh sayang. Ada 5 of Swords. Kedeketan ya. Ada 6 of Pentacle. Ada X of Swords. Lama banget sih semuanya. Sendawa dulu, ngomong terus itu kan bisa kayak banyak angin. Ada X of Swords. Oke. Senyum dong sayang, jangan begitu marah gitu. Aku tuh lagi mau sendawa dulu kan boleh. Oh namanya juga tukang ramal, ngomong terus toh. Jadi agak klenger. Oke ya, kita mulai. Dimulai dari bottom of the deck-nya. 8 scope atau X of Speed diartikan sebagai, langsung aja. Sebagai suatu masalah dan kekecewaan. Rencana yang serba salah. Teman mengecewakanmu atau bisa juga pembatalan. Pribadi dari X of Spot ini ya, scope ya. Bisa diartikan sebagai seseorang yang dingin dan ingin menang sendiri atau mementingkan diri sendiri. Sebel nggak sih? Sebel. Senang betul maksudnya. Kepribadiannya yaitu dingin dan mementingkan diri sendiri. Kalian berdealing dengan elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Dan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita lanjut ya untuk clue-nya. Clue-nya apa sih? 6 kosong. Diartikan sebagai waspada terhadap teman palsu ya, atau penipu. Kamu akan sengsara karena gosip. Gitu. Oke. Kita mulai dari tebaran kartunya. Mewakili di si dia ini ya. Ini adalah si dia. Bisa vice versa. Ini bisa energi kamu, tapi bisa energi dia. Tapi di sini yang aku fokuskan ini adalah energi dia. Tetapi kalau nanti kenyataannya ini adalah energi kamu, berarti bisa vice versa. Terbalik-balik. Kan ini general reading. Energi yang tercurah di sini bisa dari segala macam energi. Bisa resonate, bisa tidak. Tapi kita lihat saja. Ada Next of Cup. Berhati-hati ya. Ini akan menjelang suatu pernikahan. Ya, ada The Hierophant. Ya. The Hierophant. The Hierophant diartikan sebagai kayak semacam apa ya namanya ya? Apa ya? Nggak mikir, aku tuh nggak lagi mikir, aku lagi lihat gambarnya aja. Spiritual atau guru besar atau kesenangan dunia. Kayaknya ada hati-hati, ada pernikahan, ada pernikahan atau lamaran, ada kesenangan dunia. Ada Queen of Swords, ketegasan. Oh, si dia sangat menginginkan hubungan ini berlangsung sampai ke jenjang pernikahan.
karena dia berhati-hati dalam menghadapi hubungan ini. Dia membutuhkan satu ketegasan dari kamu. Dia tidak mau dimanfaatkan, tapi maunya berbagi kasih. Karena semua hubungan ini membuat dia terkekang pikirannya. Nah, di sini dia mulai berpikir untuk menegaskan hubungan. Ini permintaan dia untuk menuju berbagi kasih ke arah pernikahan atau keseriusan. Karena apa? Dia hati-hati, jangan sampai terjadi hanya untuk dimanfaatkan. Dia tidak mau. Jadi dia maunya serius. Apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Enggak ada. Dia justru fokus ke kamu. Dia mau ketegasan dari kamu. Dia mau hubungan ini serius. Karena dia tidak mau dimanfaatkan. Dia maunya berbagi kasih, menjalin keseriusan. Dia melakukan ini secara kepada Yang Maha Kuasa. Dia tidak mau terbelenggu, perjalanan hidupnya itu nggak mau terbelenggu, pikirannya itu nggak mau. Dia berpikir untuk minta ketegasan atau melakukan suatu ketegasan. Kalau yang menonton feminim, kamu diminta juga, ayo bareng-bareng tegas. Hubungan ini jangan cuma untuk sebatas saling memanfaatkan saja kemudian putus. Itu dia nggak mau. Ya. Kalau yang nonton maskulin sama aja. Dia enggak mau hubungan ini cuma sebatas renteng-renteng ke sono, runtung-runtung ke sono, gandeng-gandeng ke sono, gandeng-gandeng ke sini. Dia enggak mau. Dia maunya berbagi kasih, menjalin hubungan yang serius. Dia tidak mau terbelenggu pikirannya, dia tidak mau mencari kesenangan dunia. Tapi kesenangan atas nama cinta yang diridhoi Allah atau dihalalkan. Dia maunya seperti itu. Dia makanya berhati-hati. Tidak mau dimanfaatkan dan tidak mau memanfaatkan hubungan ini. Gitu. Ya, simpel kan? Simpel enggak? Iya. Kalau enggak ya mau terjadi masalah seperti ini, kekecewaan. Enggak mau kan terjadi kekecewaan. Hati-hati dengan teman. Teman dekat terutama. Bisa mengecoh hubungan ini. Jadinya itu dong, Des. Suudzon bukan suudzon. Waspada itu tidak harus dibilang aku curiga sama kamu gitu, nggak usah. Waspada aja, akan ada seseorang yang memang benar-benar akan mensengsarakan hubungan ini. Ya, di mana sih, Des? Di sini kan bisa. Ini kan ada memanfaatkan. Nah, ada kehati-hatian. Nah, di sini juga ada pesan berhati-hati. Ya kan? Jangan menuduh siapapun yang kamu curigai. Kamu cukup waspada saja. Bahwa waspada itu dipentingkan dalam suatu hubungan. Jangan sampai nanti gara-gara kamu percaya sama teman terus jadi salah paham, ya kan? Kayak gitu-gitu. Maksudnya kamu dikasih tahu sama temenmu kalau si dia begini, si dia begitu, kamu percaya aja. Itu namanya kan akan menghancurkan hubungan kalian. Boleh berteman sama siapa saja. Di saat kita udah punya pasangan boleh berteman sama siapa saja, tetapi tetap waspada karena musuh itu tidak terletak di medan perang, ya. Di hati kita sendiri juga kadang-kadang ada kan. Hati kita sendiri ini kadang-kadang susah untuk ditaklukkan. Itu karena apa? Itu musuh kita. Jadi kita harus waspada terhadap hati kita. Jangan sampai kita overthinking, jangan sampai kita suka suudzon, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita bohong. Musuh kita di situ. Kita sendiri sih, badan kita sendiri nih ya, raga kita sendiri itu ada banyak musuh juga, terutama hati kita sendiri. Ya kan? Apalagi di kehidupan nyata. Seperti bersahabat, berteman. Ibaratnya 10 orang yang suka tuh 1 orang, yang 9 itu suka di saat seneng, suka di saat ada, tapi nanti cari teman duka, teman suka itu gampangan teman suka. Kalau teman suka tuh kalau kamu punya duit mereka ditraktir udah bahagia deh sama kamu. Tapi kalau teman duka itu susah banget. Saat kamu duka ditinggalin mereka pura-pura nggak tahu. Pengalaman ya diantaranya itu aku berbagi aja. Oke ya, sekarang aku ambil pesan buat kamu yang pilih nomor 2 ya. Apa pesannya buat kamu untuk hubungan ini? Dia butuh ketegasan dari kamu atau sebaliknya kamu minta ketegasan ke dia. Memang sama-sama gitu, sama-sama. Di sini sama-sama ya.
sama-sama ingin dia ingin melamar kamu. Kalau yang nonton feminin, kalau yang nonton maskulin, dia ingin dilamar sama kamu gitu. Kocok lihat ini ya, aku aduk dulu biar dapat yang kayaknya tuh afdol gitu milihnya tuh, nggak cuma sekedar nah kan pada loncat mendekatkan diri di sini ya, udah diambang gini diambil ya kan, udah keluar dari boxnya gitu. Oke, ada 4 ya. Pesan buat yang pilih file nomor 2. Mendes, apa sih? Bercanda melulu. Kalian harus tertawa, jangan terlalu sepaneng. Ini kan namanya juga fun reading. Ada sedikit bau-bau fun reading, jadi nggak boleh serius. Nanti kalau bacaannya menegangkan, Kak Mendes terus nerocos aja, kalian malah nangis. Nah, nanti yang dipersalahkan siapa? Mendes kan. Iya sih, hubungan cintamu dengan doa yang terbaik pasti. Mendes selalu berkata, jangan pernah lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, ya kan? Kamu harus lebih bersabar. Oh kan, kamu juga harus lebih sabar. Jangan serudak-seruduk. Kalau kamu yang minta ketegasan ya pelan-pelan ngomongnya, jangan kencang-kencang. Pink, kamu suka warna pink ya? Di sini bener loh. Tuh warnanya pink semua. Mirip-mirip juga nih kan. Coklat, merah ya. Kamu suka pink ya? Oke, nanti kalau nikah pakai tenda warna pink, roknya baju pengantinnya warna pink nih, liatin ada lagi kan lingkaran hitam. Jangan sampai kamu itu terjerumus ya, jangan sampai. Ini kamu kalau bicara, Mendes tadi udah bilang waspada dan hati-hati, jangan jadi pikiran sambil lalu aja, nanti terus kamu siaga bawa tembakan, bawa pedang. Jangan, biasa aja, cuman kamu harus benar-benar bukan sadar, waspada saja, jangan larak likon ini nanti kirain kamu pencuri. Enggak, maksudnya gini ya, apapun yang terjadi bisa terlihat oleh kita gitu, jangan sampai kecolongan. Ada lingkaran hitam di situ. Oke, apa lagi nih yang belum? Sekarang aku shuffle untuk pesan alam. Pesannya banyak amat sih Des, buat kamu yang nggak pesan banyak aja, kadang-kadang suka lupa, apalagi nggak dipesan ya kan. Ya kita kan saling bantu, saling memesan yang terbaik-baik gitu loh, jangan pesan yang buruk-buruk ya kan. Kita kan mesannya nggak pesan buruk kan, ya kan. Mendes kok kontennya tuh banyak pesan, iya emang. Mendes kan memang diantaranya mengajak kalian, ayo kita baik-baik, kita bersilaturahmi, kita berteman, kita saling negatif thinkingnya dibuang, kita saling positif thinking gitu-gitu, mensyukurin apa karunia Allah. Aduh, loncatnya ke sini jauh banget. Bersyukur kepada Allah karena Allah tuh suka sama orang yang bersyukur ya. Ini kenapa susah sekali sih sayang? Masalahnya sih senang. Aku yang diajak ditegas, ayo kita menikah, langsung Mendes mau. Mendes mah gitu. Iya. Ngapain susah-susah. Kalau diajak ke kebaikan tuh nggak usah nolak, langsung aja. Ayo gitu. Kosong, nggak ada pesan lagi. Itu udah cukup kayaknya pesan. Tawa dong. Jangan cemberut aja, nggak enak dipandangnya. Tetap tegar apapun yang terjadi ya kan. Mau kalian cuman ditinggalin, enggak berhubungan tapi enggak seperti ini, minta ketegasan. Kamu maunya jalan aja, enggak usah ada ketegasan apa-apa, ayo jalan aja. Jadi gini ya, disimpulkan saja, ini si dia tidak ada orang lain di hatinya, justru dia lagi berpikir menginginkan ya dengan penuh kehati-hatian tuh di sini agar hubungan ini tidak terjadi saling tidak ada salah satunya dimanfaatkan atau memanfaatkan. Di sini dia mau ketegasan dari kamu. Ini buat dia ya. Ini aku ambil energi dia aja. Nanti bisa vice versa, bisa kebalik, ini bisa energi kamu. Dia mau hubungan ini dipertegas menjadi suatu hubungan yang lebih serius, karena dia menginginkan hubungan berbagi kasih,
bukan hubungan yang saling memanfaatkan gitu. Kalau bisa tuh saling memanfaatkan hal yang positif, yaitu menikah, ya kan? Karena kalau positif saling memanfaatkan sih itu kalau saling udah menikah, tapi kan namanya simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, saling diuntungkan gitu. Kalau berhubungan pacar itu apa, memanfaatkan, kamu ambil duit dia ambil duit kamu gitu, ganti-gantian makan gitu. Enggak masuk, kalau buat enggak masuk di aku. Mendes gak mau kayak gitu. Jadi gini nih, ada 4 unsur dalam hubungan percintaan. 1, percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Ya, jangan saling memanfaatkan, jangan. Jadi untuk nomor 2, selamat deh kalau kalian jawab iya sama doi, dan doi benar-benar seperti yang di reading di sini ya. Pilihan nomor 2, dia minta ketegasan kamu untuk menjadi pasangan hidupnya, segera diterima ya. Kalau yang nggak resonate atau tidak ya, bukan energi kamu ya. Jadi ya ambil aja sebagai hikmahnya, sebagai pelajaran atau pengetahuan ya. Saran-saran yang Mendes sampaikan tadi bisa diambil yang baik, bisa dibuang yang jelek gitu ya. Kalau yang nggak bagus ya diabaikan saja ya. Oke. Nah, jadinya nomor 2 ini kalau Mendes bilang sukses ya. Semoga benar ya. Amin menjadi doa dari Mendes buat kalian. Oke ya. Sukses selalu buat file nomor 2 yang nonton file nomor 2 ya. Halo, file nomor 2 jangan lupa subscribe-nya ya. Ya kan? Biar Mendes bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik, yang bisa berguna buat kita semuanya. Mendes maunya punya channel yang bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Yang kalau mau personal reading silahkan, sudah dibuka ya personal reading ke Gondes Mendes Tarot. Channelnya Mendes Tarot juga sama ya, nomor HP-nya juga sama. Oke ya, sukses selalu. Semoga apa yang kalian harapkan, kalian inginkan selalu dijamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijabah. Amin ya Allah, amin. Bye, God bless you. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita kembali mengulik apa sih isi dari file nomor 3 itu ya. Apakah dia akan menjawab dari apakah dia ada yang lain selain kamu di hatinya? Apa ya, Mendes tuh kalau baca judulnya kayak sedih gitu. Takut ada beneran gitu. Takut ada yang lain di hati dia gitu, tapi bukan aku, buat kalian gitu kan. Kesian gitu. Aduh, ini pasti yang minta judul ini ya, yang ngasih judul ini pasti. Aduh, semoga kamu tidak mengalaminya seperti ini ya. Ini hanya suatu inspirasi kamu aja ya. Karena ingin ngasih judul sama Gondes. Jadi terbuatlah judul seperti ini. Sahabat semua ya yang pilih file nomor 3, kalau punya judul yang bagus atau itu kata hati kalian, request aja, nanti Mendes realisasikan jadi video seperti ini ya. Sudah banyak loh. Jangan sampai kalian ketinggalan. Ayo segera bikin judul yang bagus, kasih di komen Mendes, nanti langsung dikasih di Gondes Mendes Tarot ya. Nah, di situ nanti Gondes langsung kasih jadi video buat kalian. ada perasaan kalian yang bilang aku tuh gitu. Nah, tulis aja jadi judul, tulis di komen, nanti langsung Gondes coba kumpulin semua di situ, aku tulis nanti langsung urutan ya, siapa yang lebih dulu itu yang jadi judul dari readingan ini. Oke ya, kita mulai dari file nomor 3 kembali ya, kita ulik dari bebeknya. Halo file 3, apa kabar? I love you. Ya, senyum terus, kalian juga senyum ya. Kan dia plastik, Des. Oh iya. Pertama dulu dong sebelum berduka-duka, takutnya readingannya itu tebarannya isinya duka, kalian nangis. Jangan nangis ya sayang ya. Nggak boleh, teman Mendes yang boleh cengeng. Ada Queen Greeting. Kemudian clue-nya ada low, kosong. Iya, kosong. Oke. Kita tebar. Ini mewakili pikiran dia atau perasaan dia. Ada 9 pentakel. Ada King of Swords. Kemudian ada 5 cup. Ada Next of Pentacle. Oke.
Klarifikasinya untuk perasaan dia. Ada Ten of Pentacle 10, Pentacle 10 koin, Queen of Cup. Kemudian ada apa nih? Ayo. Ada 9 tongkat dan ada The Star. Oke, kita mulai yuk. Segera dimulai readingan ini. Bisa resonate, bisa tidak. Tergantung energi kalian. Karena ini sifatnya reading, general reading. Energi diambil dari segala macam penjuru dunia. Hebat ya, penjuru dunia. Padahal subscribe-nya belum banyak. Yang pilih file nomor 3, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan video-video Mendes. Tekan tombol notifikasinya juga. Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Klik subscribe, likes dan komen. Oke ya, dimulai. Ada Queen Keriting, ada Ratu Keriting. Apa sih artinya Ratu Keriting, Des? Ya coba kita lihat, ini bottom of the deck-nya dari Ratu Keriting itu biasanya diartikan sebagai ini ya, Queen ya. Seorang yang pribadinya tuh pribadi yang intuitif, pribadi yang ramah, pribadi yang ceria, dan pribadi yang baik hati, pribadi yang apa ya, banyak sih, ceria gitu. Udah kan tadi ya. Naluriah tentunya ya. Terus dia itu apa sih, Des? Seorang ratu di dalam kartu remi ya. Ratu Keriting itu seseorang wanita yang berambut gelap ya. Ya, suka membantu dalam kebaikan, jujur, menarik dan percaya diri. Ini kalau feminim, bisa juga maskulin. Ada kan sifat maskulin yang seperti itu juga ya. Suka membantu, terus berambut gelap, jujur ya kan. Ada juga. Tergantung posisi kalian di mana. Kalian berdealing dengan elemen api, fire sign atau ada Aries, ada Leo, ada Sagittarius, dan berdealing dengan air sense ya, air sense. Dengan air sense, ya benar air sense kan. Kan orang kampung, jadi aku nggak ngerti elemen api dan elemen air di sini. Kalian berdealing dengan elemen api ya, ada Aries, Leo dan Sagittarius. Ada elemen air ya, dari Cancer, Scorpio dan Pisces. Ya, oke. Kita mulai untuk clue-nya. Apa sih clue-nya? 00 ya. Diartikan sebagai ya bahwa domino ini merupakan kartu terhitam ya dalam suatu ramalan ya, dan dalam membawa ramalan itu terburuk gitu. Jangan takut dong, jangan langsung begitu raut mukanya langsung sedih. Ntar dulu, kan klarifikasinya belum dibaca, perasaan dia belum dibaca, ini baru clue saja. 00 akan mempunyai pengaruh negatif terhadap semua kegiatan Anda ya. Sayang, jangan cemberut ataupun sedih. Jangan cemberut ataupun sedih. Ini hanya clue. Clue itu bisa. Kalau UN itu kan clue itu waktu Mendes itu ya ada yang benar ada yang enggak kok. Dikasih kayak macam kisi-kisi gitu kan. 9 pentacle, ada King of Swords, ada 5 cup, ada Knight of Pentacle. Kebahagiaan. Di sini ada kebahagiaan yang melimpah. Ya. Ada King of Swords, tanggung jawab. Dan ada juga pertengkaran, salah paham. Sehingga membuat dia itu hati-hati. Dia itu sudah benar-benar bahagia bersama kamu gitu loh. Dia itu sudah ingin bertanggung jawab terhadap hubungan ini loh. Kalaupun kalian udah menikah ya dia itu udah bertanggung jawab sebagai seorang suami gitu loh. Kalau dia seorang tunangan atau pacaran dia juga udah bertanggung jawab terhadap hubungan. Tapi kenapa terjadi pertengkaran secara argumen ataupun pertengkaran apa ini dengan pertengkaran ini ya.
Ini diartikan pertengkaran atau kekecewaan. Kenapa ada kekecewaan di sini? Siapa yang bikin kecewa? Ada Next of Pentacle. Ya, ada Nine of Pentacle. Ada Nine of Pentacle di sini. Ini diartikan suatu kebahagiaan, baik secara materi, secara cinta juga bisa di sini ya. Kalian tuh sudah siap untuk hubungan ini. Pokoknya kalau untuk secara finansial tuh udah terpenuhin ya, tanggung jawab juga sudah ada. Di sini juga ada suatu kebijaksanaan ya. Kalian udah apa namanya? Udah pantas, udah layak ya. Tapi kenapa terjadi kekecewaan cinta di sini? Kenapa ya? Padahal dia ngerasa letih sepertinya si dia ya. Ini bisa dia. Kenapa dia merasa kecewa terhadap cinta ini dan dia merasa letih? Di sini dia ngerasa letih banget untuk hubungan ini. Ada kekecewaan cinta. Karena kalian yang tahu ini semuanya. Terjadi apa di antara kalian itu hanya kalian yang tahu. Kenapa dia kecewa? Hanya kalian yang tahu. Kenapa merasa lelah di sini hubungan ini, merasa melelahkan dan putus asa? Kenapa? Padahal kalian ini adalah kamu buat dia itu adalah sumber kehidupannya, sumber semangatnya, sumber motivasinya gitu. Kamu adalah sumber kehidupan dia. Di sini Aquarius dominan. Ya. Aku Aquarius. Kenapa dia jadi seperti ini coba? Kalian yang mengerti semuanya nih. Di sini hanya kalian yang tahu. Di sini tidak digambarkan. Dia jadi berhati-hati sekali untuk hubungan ini. Ada semacam merasa ya kecewa yang besar di sini. Ada kecewa besar. Apakah dia kecewa terhadap kamu? Kamu sudah berbuat apa sama dia? Atau kamu kecewa sama dia? Dia sudah berbuat apa dengan kamu? Halo, file nomor 3. Coba ingat-ingat. Apa yang pernah membuat dia kecewa atau apa yang pernah kamu lakukan buat dia sehingga dia kecewa seperti ini? Semuanya kalian yang tahu. Di sini digambarkan pesannya hanyalah kebahagiaan ini, tanggung jawab ini, cinta ini adalah kebahagiaan bagi dia. Dia bertanggung jawab, kamu bijaksana. Secara finansial kamu berdua sudah tercukupi. Tapi kenapa kalian merasa lelah dan merasa kecewa, merasa putus asa? Ya, dia udah berlaku hati-hati. Bahwa kamu adalah memang, dia pikir kalau kamu itu hanya kamu sumber kehidupan dia. Ini yang di sini yang paling kuat adalah ada Aquarius. Aku Aquarius. Coba kalian ingat-ingat. Di sini mainnya tidak bisa banyak menjabarkan karena apa? Yang di sini digambarkan hanya kekecewaan dan putus asa dalam hubungan ini. Secara materi oke, secara pendewasaan oke. Ini unsur untuk menuju ke jenjang sana untuk hubungan orang dewasa itu udah cukup. Ini kalau ini energi dia itu menganggap kamu itu adalah sumber kebahagiaan dia. Tapi kenapa dia mengalami kecewa gitu dan putus asa? Kenapa? Ada yang nggak benar di antara kalian mungkin. Ada yang menyakitinya. Atau ada kesalahan yang kamu perbuat secara sengaja, segera minta maaf. Kalau kalian ingin meneruskan hubungan ini. Dalam satu hubungan tidak boleh saling ada yang kecewa, ada yang terluka. Hubungan itu adalah suatu kenyamanan. Kalau nggak nyaman ya buat apa dilanjutkan hubungan, ya kan? Nggak usah dilanjutkan. Kalau memang hubungan ini memang sengaja dibikin nggak nyaman, ini salah satu di antara kalian nggak nyaman karena hubungan ini. Ini adalah simbol yang bagus ya, the star. Ini sumber kehidupan. Kamu itu adalah kehidupan dia. Kamu itu adalah kebahagiaan dia. Kamu itu adalah harapan dia. Kamu itu adalah motivasi buat dia. Tapi ada kecewa di sini. Ada letih atau putus asa. Padahal dia udah berbuat dalam hubungan ini berhati-hati di sini.
Ini siapa yang salah? Ini kalau ini energi kamu, berarti kamu dia yang kamu pertanyakan itu seseorang yang membuat kamu kecewa. Solusinya apa, Des? Tanyakan dengan baik-baik. Sebetulnya apa sih tujuan ini? Gitu. Tanya aja ke dia. Kalau kamu yang dikecewakan ya. Tetapi kalau kamu yang mengecewakan, cepat minta maaf. Kalau memang kamu masih hubungan ini mau dilanjutkan. Kalau tidak ya terserah sahabat semua. Karena kan yang punya perasaan kan kalian. Yang punya rasa kan kalian. Yang punya harapan kan kalian. Yang punya keinginan untuk melanjutkan atau tidak kan kalian. Mendes hanya menyarankan kalau kamu membuat kecewa dia, segera minta maaf lah. Kalaupun nanti sudah diselesaikan, hubungan ini udah selesai, ya kamu harus berbicara baik-baik, minta maaf. Hubungan ini tidak bisa diselesaikan karena apa, alasannya dijelaskan agar tidak saling perpisahan membuat saling benci gitu. Jangan, kalau bisa itu. Walaupun bagaimanapun seorang kekasih atau mantan pacar, sebetulnya nggak ada mantan buat Mendes, mah nggak ada mantan. Itu adalah orang yang pernah kita sayangi, orang yang pernah membuat kita bahagia, orang yang selama ini kita pilih gitu ya. Jadikan teman sejati setelah itu. Nggak harus jadi pacar, nggak harus jadi suami, nggak harus jadi tunangan. Jadikan kakak atau adik kalau perempuan. Kalau maskulin jadikan kakak, jadikan sahabat sejati. Dia udah mengerti kamu soalnya. Kan udah bersama, saling terbuka selama masih berhubungan sebagai pacar, kan udah saling terbuka, tahu satu sama lain gitu kan ya. Oke, sekarang Mendes akan shuffle untuk blackboardnya ya, saran buat kamu ya. Ini hari ini Mendes tidak mengeluarkan angel oracle cardnya ya, karena ini udah cukup banyak pesannya ya. Oke. Langsung ambiar 1 2 3 4, ada bonusnya 2. Oke, aku ke satu persatu sarannya ya. Saran buat yang pilih file nomor 3. 10. Ada apa di angka 10? Kamu lahir di angka 10 atau di bulan 10, atau si dia lahir di angka 10 atau bulan 10, atau ada apa di angka 10? Hanya kalian berdua yang tahu. Terima dia apa adanya. Oke, tuh terima dia apa adanya. Paham? Ini buat kamu ya pesannya ya, bukan buat dia, buat kamu yang nonton. Single parent, kamu atau dia yang single parent nih, ya terima dia padanya sama anak-anaknya kalau udah punya anak. Kalau kita mencintai seorang itu harus mencintai satu paket gitu, tahu kan? Satu paket ya, ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, janda dia, kamu janda ya, atau dia yang janda, kamu maskulinnya, kamu duda. Oke, ini tambahannya, kamu dikasih bonus 2. Ku bless you, Allah menyertaimu, Tuhan bersamamu, Allah memberkatimu. Amin. Diaminin sayang. Satu lagi ya. Selalu berdoa tanpa lelah ya. Doa adalah kekuatan kita. Doa itu adalah dahsyat ya. Dengan doa Allah akan mendengarkan apa yang kita minta. Apa yang kita doakan itu isinya apa, itu Allah mengerti. Ya, itu syarat kita untuk berkomunikasi kepada Allah adalah dengan cara berdoa atau menjalankan kewajibannya yang 5 waktu gitu ya. Ini yang disebut namanya doa atau berkomunikasi kepada Yang Maha Kuasa. Kalau yang berkeyakinan Muslim ya. Kalau lain lagi dengan yang non Muslim sama aja, tapi tujuannya kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi begini kesimpulannya, si dia itu kecewa karena kamu melakukan hal-hal enggak yang mengecewakan hatinya. Ya ini yang tahu kamu atau dia ya. Ini kan bisa vice versa, dan dia terasa putus asa terkadang dalam hubungan ini ya. Kalau kamu yang membuat dia kecewa ya, segeralah minta maaf. Ini ada kecewaan. Jadi apa ya, siapapun yang berbuat salah jangan takut meminta maaf. Minta maaf tidak menjatuhkan satu gengsinya. Ya.
Jadi file nomor 3 bisa resonate bisa tidak ya. Kalau yang resonate ya ini berarti milik kalian, energi kalian dan memang kehendaknya untuk dibukakan di sini. Tetapi kalau tidak resonate berarti energi kalian belum nyangkut di sini. Mungkin nyangkut di file 1, file 2 atau di mana ya. Kalau nggak resonate bisa dijadikan sebagai suatu antisipasi kalau semisal gitu kalian mengalami peristiwa seperti ini, kamu harus berlaku apa sih? Oh, ingat kata Mendes, aku harus begini gitu ya. Kalau ada banyak kesalahan itu adalah milik Mendes Tarot, milik Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalau ada kebenaran itu adalah milik Allah. Jangan pernah lelah berdoa, karena berdoa itu adalah dahsyat dan kuat. Selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur atas kehadirannya. Karena apa? Dengan bersyukur kita membuktikan bahwa kita memang benar-benar cinta sama Allah, sayang sama Allah. Ya, dalam apapun keadaannya, jangan pernah mengeluh. Anggap semuanya sebagai anugerah, ya sayang ya. Oke, yang file nomor 3 jangan lupa ya, subscribe-nya, like-nya, komennya ya, share ke sahabat kalian ya. Terima kasih sebelumnya karena subscribe kalian dan like kalian adalah berguna sekali, yang berarti sekali buat Gondes Mendes Tarot dalam pembuatan video ini, menjadikan suatu semangat atau suatu vitamin buat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sukses selalu, semoga apa yang kalian harapkan dan kalian doakan di dalam doa-doa kalian selalu terjamah dan terjabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Semangat.